Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai julukan bapak para nabi dan rasul dan nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan semua bentuk kesyirikan lainnya. Kisah-kisahnya penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan iman dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Mausul, negeri jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Pada tahun 2295 sebelum Masehi, ayahnya bernama Azar adalah seorang seniman yang hebat yang membuat patung-patung ini. Dia juga keturunan Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihissalam. Raja Namrud yang sombong dan angkuh pada masa itu menguasai negeri Mausul. Raja Namrud mengalami mimpi buruk bahwa anaknya akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan tuhan-tuhannya. Akibatnya, ia memerintahkan pembunuhan massal setiap anak laki-laki yang lahir di negerinya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun luput dari pembunuhan massal itu. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat. Dia selalu bertanya tentang patung-patung yang disembah oleh kaumnya dan dibuat oleh ayahnya. Dia tidak percaya bahwa patung-patung itu baik atau buruk untuk manusia. Selain itu, karena Raja Namrud hanyalah seorang manusia biasa, dia tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Dia mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan semua makhluk lainnya. Dia melihat alam semesta dengan teliti dan menemukan bahwa semua yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah fana dan dapat berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah satu, tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan atas segala sesuatu. Dia mulai menunjukkan tauhidnya kepada ayahnya dan kaumnya. Dia menasihati mereka untuk berhenti menyembah berhala yang tidak dapat melihat, mendengar, ataupun bergerak. Selain itu, dia menantang Raja Namrud untuk menunjukkan betapa kuat dia sebagai Tuhan. Ayahnya dan keluarganya bagaimanapun tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim, bahkan menjadi marah dan mengancamnya. Selama perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyebarkan tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan banyak hal. Selain satu contoh ujian adalah ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung di kuil kaumnya, kecuali patung yang paling besar, menunjukkan bahwa patung-patung itu tidak berguna. Orang-orangnya menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup di dalam api yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia dengan membuat api itu dingin dan membuatnya menjadi nyaman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut dan pergi ke Mekah. Saat Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berada di Mesir, Raja Fir'aun terpesona dengan kecantikan Sarah dan ingin mengambilnya sebagai istrinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengirimkan malaikat Jibril untuk melindungi Sarah. Malaikat menamparnya setiap kali dia mendekati Sarah. Akhirnya Raja Fir'aun melepaskan Sarah dan memberinya seorang budak perempuan bernama Hajar. Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak laki-laki dari istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Ketika dia sudah tua dan belum memiliki anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur atas nikmat ini dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail sebagai ujian imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Ismail alaihissalam sangat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika mereka ingin menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji iman dan kesetiaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan memberikan kepada mereka seorang putra bernama Ishak, yaitu putra kedua dari istrinya yang bernama Sarah. Selain itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Mereka bekerja keras untuk mengumpulkan batu dan menempatkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta orang lain untuk datang berhaji di dekat Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Selain itu, umat Islam datang ke Ka'bah dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ujian perselisihan dengan kaumnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah. Dia terus berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihatnya. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim alaihissalam dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam membantah mereka dengan alasan logis dan tegas. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bumi, bintang-bintang, dan semua yang ada di antaranya, dan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bermanfaat atau merugikan siapapun. Selain itu, dia menantang kaumnya untuk menunjukkan keyakinan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar percaya pada mereka. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang malah membuat mereka semakin marah dan semakin sombong. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di Palestina, di Gua Makapela di Hebron. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah. Anak-anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Beliau memiliki keturunan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia juga disebut sebagai Al-Khali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedekatan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Nabi Ibrahim berkata, "Dan jadikanlah imam juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingkari kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai selama-lamanya. Kamu beriman kepada Allah saja." Quran Surat Al-Mumtahanan ayat 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Abdur Syafi'i pamit undur diri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.